Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan saya, Bu Alfira Rosadian, pada edukasi pembelajaran terkait teori ilmu ekonomi dan juga bisnis. Pada pertemuan kali ini, saya masih akan membahas bab yang sama dengan subbab yang berjudul indeks harga. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Guys, pernahkah kalian membaca maupun mendengar berita terkait indeks harga konsumen, kemudian indeks harga saham, atau indeks harga produsen? Semua itu masuk dalam keterkaitan dalam indeks harga. Apa itu indeks harga? Indeks harga atau price index adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga juga dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang pada periode dan tempat tertentu. Apa saja ciri-ciri dari indeks harga? Indeks harga itu sebagai pedoman nilai standar untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Misalkan sebagai pedoman standar nilai untuk melihat atau membandingkan harga tahun lalu dengan tahun sekarang atau tahun yang ditentukan contohnya. Kemudian, untuk penetapan indeks harga didasarkan pada hasil pengumpulan data dari sumber yang relevan. Kemudian, indeks harga ditetapkan tidak dari seluruh barang, tapi melainkan sampelnya saja atau beberapa saja. Kemudian indeks harga ditetapkan dalam bentuk angka dan penetapan tahun dasar itu didasarkan pada situasi normal ataupun kondisi ekonomi yang stabil. Apa saja tujuan dari perhitungan indeks harga? Nah, indeks harga itu dihitung untuk apa? Yang pertama yaitu sebagai pedoman ya untuk melakukan perbandingan harga barang maupun jasa dari waktu ke waktu. Kemudian, sebagai petunjuk untuk mengukur perkembangan ekonomi secara umum. Jadi, untuk melihat perkembangan ekonomi di suatu negara, itu bisa dilihat dari indeks harganya. Kemudian, sebagai gambaran perkembangan perdagangan di suatu negara dari periode tertentu sebagai dasar penetapan gaji, termasuk gaji dasar untuk mengubahnya. Jadi indeks harga ini bisa menjadi patokan untuk penetapan gaji. Kemudian sebagai gambaran daya tukar petani dan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia melalui indeks harga. Berikut merupakan macam-macam dari indeks harga. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen atau yang biasa disingkat IHK. IHK ini adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran, baik itu barang maupun jasa yang diminta oleh konsumen dari waktu ke waktu.
Nah, IHK ini juga digunakan untuk mengukur laju inflasi di suatu negara, di mana inflasi ini merupakan kenaikan harga barang maupun jasa yang secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu indeks harga produsen atau IHP. IHP ini adalah indeks harga dari bahan atau raw material produk antara intermediate produk dan peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis ataupun perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah indeks harga perdagangan besar atau IHPB. IHPB ini adalah indeks yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan, baik itu barang mentah maupun barang jadi di pasar di suatu daerah. Selanjutnya ada indeks harga yang diterima petani maupun indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga yang diterima petani ini adalah indeks harga yang berhubungan dengan harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima petani. Kemudian indeks harga yang dibayar petani ini indeks harga yang meliputi pembelanjaan atau pembelian untuk biaya produksi pertanian. Nah, perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani itu menghasilkan NTP. NTP itu dinamakan nilai tukar petani. NTP dirumuskan sebagai berikut, yang mana NTP sama dengan IT atau indeks harga diterima petani dibagi indeks harga dibayar petani atau IB dikalikan 100%. Ini untuk menghitung NTP petani. Kemudian yang terakhir yaitu indeks harga saham. Nah, kalau kalian sering bermain saham atau berinvestasi di pasar modal atau saham, kalian bisa melihat ya pergerakan harga saham dari menit ke menit atau detik ke detik itu selalu mengalami perubahan. Ini dinamakan dengan indeks harga saham. Indeks harga saham itu adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal yang meliputi indeks saham individual atau IHSI dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Selanjutnya yaitu metode untuk menghitung indeks harga. Ada dua metode dalam menghitung indeks harga. Yang pertama yaitu dengan metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode tertimbang. Nah, metode tertimbang ini dibagi menjadi beberapa metode lagi. Yang pertama yaitu menggunakan metode Las-Perez, yang kedua yaitu metode Pasche, dan yang ketiga adalah metode Marshall-Edgeworth. Berikut merupakan kategori untuk menentukan nilai naik turunnya indeks harga. Coba kalian perhatikan. Di sini, jika indeks harga di atas 100, maka indeks harga mengalami peningkatan. Kemudian, jika di bawah 100 nilainya, itu berarti indeks harga mengalami penurunan. Dan jika sama dengan 100, maka terdapat titik impas atau tetap. Baik tetap ini adalah tidak ada peningkatan maupun tidak ada penurunan. Nah, agar kalian lebih memahami untuk menentukan kategori dari nilai indeks harga ini, coba kalian perhatikan tabel yang ada di dalam layar ini. Berikut merupakan hasil nilai indeks harga produk makanan tahun 2000, 2003, dan 2005. Di sini tahun 2000 itu nilai indeks harganya adalah 112%. Kemudian tahun 2003 adalah 98% dan tahun 2005 indeks harga produk makanan adalah 100%.
Cara menentukannya adalah tinggal dikurangi 100. Misalkan di sini tahun 2000 adalah 112%. 112 dikurangi 100, hasilnya adalah 12, artinya 12%. Jadi indeks harga mengalami kenaikan sebesar 12%. Kemudian tahun 2003 menurun menjadi 98%. Tinggal dikurang 100, 98 dikurangi 100. Hasilnya min 2 atau turun sebesar 2%. Kemudian tahun 2005 adalah 100%. Tinggal dikurangi saja ya, 100 dikurangi 100 hasilnya 0 atau dianggap tetap atau impas. Baiklah, kita akan coba untuk menghitung metode-metode dalam menentukan indeks harga. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana. Metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana ini diperoleh dengan cara menjumlahkan harga barang ataupun jasa setiap tahunnya dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100. Metode ini mengambil faktor harga sebagai pengukur utama untuk menentukan. Rumus metode tidak tertimbang atau agregatif sederhana ini adalah sebagai berikut, di mana IA itu adalah indeks agregatif tidak tertimbang sederhana, sama dengan sigma PN yaitu jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya, jadi yang dicari indeks harganya. Kemudian sigma PO yaitu jumlah harga pada tahun dasarnya atau tahun sebelumnya. Nah, agar kalian lebih memahami, coba kalian simak contoh soal berikut. Diketahui di sini data harga barang tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut. Kemudian di harga tahun 2016 dengan metode agregatif sederhana. Jika menghitung tahun 2016, maka tahun 2016 ini masuk PN atau harga yang dicari. Kemudian PO-nya atau harga dasar atau harga sebelumnya itu adalah tahun 2015. Di sini ada tabel, coba kalian perhatikan ada macam barang, mulai barang A, C, C, dan seterusnya. Kemudian harga barang tahun 2015 atau tahun sebelumnya, yaitu sebesar macam barang A yaitu 200. Kemudian barang C 300 dan seterusnya. Kemudian harga yang dicari atau PN-nya tahun 2016 untuk macam barang A adalah sebesar 300, barang C adalah 350 dan seterusnya. Nah, di sini kita coba untuk menghitung totalnya ya, jumlahnya, sigmanya. Sigma dari PO yaitu 200 ditambah 300 dan seterusnya menghasilkan 1300. Kemudian harga PN di tahun 2016 yaitu harga yang dicari ya, yaitu totalnya sebesar 1500. Di sini kita sudah menentukan PO-nya berapa, PN-nya berapa. Tinggal kita masukkan aja rumusnya. Rumus dari metode tidak tertimbang yaitu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikalikan 100. Kita masukkan saja di sini. Sigma PN-nya sudah ketemu ya di sini yaitu 1500. Kemudian sigma PO-nya yaitu 1300. Tinggal kita jumlahkan saja, hasilnya adalah 115,38%. Di sini kita tentukan berapa jumlah indeks harganya, berapa persen indeks harganya. Nah, di sini untuk menentukan seperti perhitungan di slide sebelumnya ya, 115,38 ini kita kurangi dengan 100. Hasilnya adalah 15,38%. Jadi di sini implementasinya adalah indeks harga barang tahun 2016 N-nya yang dicari ya adalah naik sebesar 15,38%.
Perhitungan indeks harga kedua yaitu menggunakan metode tertimbang. Metode tertimbang itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada metode less Paris. Di sini kita akan coba untuk menghitung metode less Paris. Metode ini menggunakan kuantitas tahun dasar atau QO sebagai dasar untuk mengukur atau penimbang. Rumus dari metode less Paris ini yaitu IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PN dikali sigma PO dikali QO dikali 100. Di mana di sini IL adalah angka indeks Las Peres, kemudian PN-nya itu adalah harga tahun yang dihitung angka indeksnya. Kemudian PO-nya itu adalah harga tahun sebelumnya atau harga tahun dasar, dan QO-nya itu kuantitas pada tahun dasar. Agar kalian lebih memahami, coba kalian perhatikan contoh berikut. Diketahui data harga dan kuantitas barang tahun 2014 dan 2015 di Kota Malang. Hitung indeks harga tahun 2015 dengan metode Las Peres. Jadi di sini N-nya atau tahun dihitungnya itu adalah tahun 2015. Di sini coba kalian perhatikan ya, ada tabel macam barang mulai dari produk A, C, C dan seterusnya. Kemudian di sini di tabel P itu ada PO dan PN, di mana PN-nya itu adalah tahun dicari, kemudian PO-nya itu tahun dasarnya, harga tahun dasarnya. Di sini diketahui PN untuk produk A yaitu 300, kemudian PO tahun sebelumnya adalah 200. Kemudian ada tabel Q atau kuantitas barang. Kuantitas barang QN yaitu kuantitas yang dicari, tahun dicari. Dan QO-nya adalah kuantitas tahun sebelumnya. Di sini QN untuk produk A yaitu sebesar 100 ya, 100. Kemudian kuantitas tahun sebelumnya atau QO-nya itu adalah 50. Di sini coba kalian jumlahkan semuanya. PO-nya, PN, QO, dan QN-nya dijumlahkan semua menghasilkan di sini ya 1300, 1500, 800, 1000. Kemudian di sini kita ikuti rumusnya. Di sini adalah sigma buka kurung PN dikali QO. Jadi kita di sini cari PN dikali QO-nya dan PO dikali QO-nya. Di sini kita kasih tabel ya, tabel perhitungan sigmanya. PN dikali QO untuk produk A adalah sebesar 15.000. 15.000 ini dari mana? Dari perhitungan PN-nya 200, PN-nya 300 ya di sini. PN 300, kemudian QO-nya itu adalah 50. 300 dikali 50 hasilnya adalah 15.000. Kemudian menghitung PO QO-nya. PO-nya adalah di sini 200 dikali QO-nya di sini adalah 50. 200 dikali 50 hasilnya adalah 1000 dan dihitung seterusnya. Kemudian menghasilkan hasil totalnya ya di sini hasil total dari PNQO atau sigma PNQO adalah sebesar 210.000. Kemudian sigma atau hasil dari PO kali QO-nya adalah 200.000. Nah, setelah ketemu PNQO dan sigma PO-QO-nya, kita masukkan ke dalam rumus metode Las Peres. Nah, di sini metode Las Peres, IL sama dengan sigma PN dikali QO, kemudian dibagi sigma PO dikali QO dikalikan 100. IL sama dengan di sini sigma PNQO-nya sudah ketemu ya di sini. Sigma PNQO-nya adalah sebesar 210. Kemudian sigma POQO-nya itu adalah sebesar 200. Jadi tinggal kita jumlahkan aja di sini. Hasilnya adalah 105. Di atas 100 berarti mengalami peningkatan ya. Kita cari berapa persen peningkatannya. 105 dikurangi 100 sama dengan 5. Jadi peningkatannya adalah sebesar 5%. Metode tertimbang kedua yaitu menggunakan metode Pasche.
Metode ini diperoleh dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Rumus dari metode Pasteur ini adalah IP sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QN dikalikan 100, di mana IP itu adalah indeks harga Pasteur, kemudian sigma itu adalah total atau jumlahnya, PN adalah harga pada tahun yang dihitung. Kemudian PO-nya adalah harga pada tahun dasar atau tahun sebelumnya, dan QN-nya itu adalah kuantitas pada tahun yang dihitung. Coba kalian perhatikan contoh soal yang ada di dalam layar. Saya pindah tabel dari contoh soal metode Las-Perres ke metode Pasteur ya. Di sini tabelnya sama. Coba kalian perhatikan di sini rumusnya. Rumusnya di sini adalah mencari sigma PN dikali QO dan sigma PO dikali QN. Di sini kita sediakan tabel baru di sini ya, tabel PN dikali QO dan tabel PO dikali QN. Kita jumlahkan dulu satu persatu setiap macam barangnya. Yang pertama yaitu macam barang A itu PN kali QO-nya, yaitu di sini dicari ya, PN-nya di sini ketemu 300. Kemudian dikalikan QO-nya itu adalah 50. 300 dikali 50 adalah 15.000 dan seterusnya. Sampai dapat sigmanya atau totalnya yaitu sebesar 210. Kemudian yang kedua yaitu mencari PO dikali QN-nya. Di sini PO-nya adalah 200 untuk macam barang A. Kemudian QN-nya untuk macam barang A yaitu sebesar 100. 200 dikali 100 adalah 20.000. Kemudian kita jumlahkan seterusnya sampai menghasilkan total dari PO dikali QN yaitu sebesar 240.000. Kemudian setelah ketemu di sini sigma PNQO dan sigma POQN-nya, kita masukkan ke dalam rumus metode Pasteur. Di sini IP sama dengan sigma PN dikali QO-nya sudah ketemu 210 ya. Kemudian sigma POQN-nya sudah ketemu 240. Kita jumlahkan hasilnya adalah 101,4. Karena ini di atas 100%, maka indeks harga mengalami peningkatan. Berapa peningkatannya? Kita kurangi 101,4 dikurangi 100. Hasilnya adalah 1,4%. Implementasinya adalah indeks harga barang tahun 2015 atau tahun yang dicari ya, adalah naik sebesar 1,4%. Metode tertimbang ketiga yaitu menggunakan metode Marshall-Edwards. Metode ini dirumuskan sebagai berikut, yang mana IM sama dengan sigma PN dikali QO plus QN. Kemudian dibagi sigma PO dikali QO plus QN dikalikan 100, yang mana IM adalah indeks harga Marshall, kemudian sigma atau jumlah dan total atau total, kemudian PN itu adalah harga pada tahun yang dihitung. Kemudian PO-nya adalah harga tahun dasar atau sebelumnya, kemudian QO-nya adalah kuantitas pada tahun dasar, dan QN-nya adalah kuantitas pada tahun yang dicari atau dihitung. Agar kalian lebih memahami, perhatikan contoh yang ada di dalam layar. Saya pindah tabelnya dari metode sebelumnya ke metode Marshall-Edwards ini ya. Tabelnya sama, di sini kalian tinggal mencari berdasarkan rumusnya. Di sini rumusnya yaitu sigma PN dikali hasil dari QO plus QN. Di sini contohnya misalkan untuk macam barang A. PN-nya itu adalah 300. Kemudian kita tambahkan QO plus QN-nya. 50 ditambah 100. Hasil QO plus QN-nya adalah 150. Jadi 300 dikali 150 adalah sebesar 45.000. Kemudian jumlahkan seterusnya sampai ke bawah ini ya, berdasarkan macam barangnya. Kemudian selanjutnya yaitu mencari QO plus QN-nya. Di sini PO-nya sudah kita dapat
Di sini PO-nya untuk macam barang A yaitu 200. Kemudian QO plus QN-nya kita tambahkan. QO-nya di sini adalah 50, kemudian QN-nya yaitu 100. QO plus QN 150. Tinggal kalian jumlahkan saja di sini ya. 200 dikali hasil dari QO plus QN yaitu 150. Hasilnya 30.000. Di sini kalian jumlahkan seterusnya sehingga menghasilkan total dari PO dikali QO plus QN dan PN dikali QO plus QN. Di sini PN dikali QO plus QN hasilnya sigma ya, totalnya adalah 452.500. Kemudian total hasil dari PO QO plus QN adalah 440.000. Di sini sudah ketemu, tinggal kita masukkan saja di rumus metode Marshall. Nah, di sini sigma PN dikali QO plus QN adalah 452.500. Kemudian dibagi PO dikali QO plus QN yaitu 440. Hasilnya adalah 102,8, mengalami kenaikan ya karena lebih dari 100%. Berapa jumlah indeksnya atau indeks harga kenaikannya? Indeks harga kenaikannya adalah 2,8%. Dihasilkan dari 102,8 dikurangi 100, hasilnya 2,8. Implementasinya adalah indeks harga barang tahun 2015 adalah sebesar 2,8% kenaikannya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami terkait indeks harga dan juga perhitungannya? Agar kalian lebih memahami, yuk coba kerjakan latihan soal yang ada di dalam layar ini. Mulai dari menentukan istilah dari macam indeks harga, kemudian menentukan NTP ya atau indeks harga petani, dan menghitung indeks harga menggunakan metode tertimbang yaitu metode Las-Perez. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Pada pertemuan selanjutnya, saya masih akan membahas bab yang sama, bab yang ada keterkaitan yang sama, yaitu terkait inflasi. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi materi terkait ilmu ekonomi dan bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.